Oke, sebelum kita masuk ke budidaya, saya sampaikan dulu potensi penghasilan eh, budidaya lada ini. Misalnya kita mempunyai lada 1 hektar ya dengan jarak tanam 1 kali 1 meter, maka kita mempunyai sekitar 50 baris ya, 50 baris eh, melebar dan memanjang seperti itu. Kalau ada 50 baris panjang kemudian lebar lahan 50 baris, maka 50 kali 50 maka 2.500 batang per hektarnya. Nah, kalau satu pohon itu dia menghasilkan 1 tahun sekitar 2 kilo, maka kita bisa mendapatkan 1 tahun itu sekitar 5.000 kilo atau 5 ton ya per hektarnya. Ini kalau satu pohon dia menghasilkan 2 kilo ya. Kemudian kita ambil harga rata-rata. Nah, harga rata-rata misalkan di 140.000, maka potensi penghasilan kita bisa menghasilkan sekitar 700 juta per tahun per hektarnya. Nah, kemudian tinggal dibagi ya 12 bulan. Nah, 12 bulan berarti sekitar 1 bulan kita punya omset 58 juta, tinggal dipotong dengan biaya perawatan, pupuk serta biaya buruhnya ya. Nah, ini nanti disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Saya rasa ini masih sangat potensial sekali karena kita biaya buruh dan pemupukan. Nah, ini tidak sampai separuhnya seperti itu. Artinya masih terjangkau dan masih sangat menguntungkan. Jadi sahabat tani kalau punya lahan lada 1 hektar ya, sahabat tani siap-siap untuk pensiun ya, pensiun dini seperti itu. Iya, punya penghasilan ya bisa, kalau pegawai rendahan ya masih lebih besar pendapatan sahabat tani. Jadi bisa mulai dipertimbangkan ya untuk mulai budidaya lada ini. Oke, kita mulai ke budidaya. Sebelum kita mulai semuanya ya, kita berdoa dulu ya. Semoga Tuhan memberikan kita selalu kesehatan, kemudian Tuhan memberikan kita rezeki yang lancar, memberikan kita juga keberlimpahan dalam segala hal. Amin. Yang paling penting semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya saya mohon maaf ya buat sahabat tani kalau suara saya agak parah ya. Ini karena masih musim batuk ya, seperti itu. Oke, saya sempatkan untuk buat edukasi pertanian buat sahabat tani. Nah, kali ini kita akan bahas ini ya tentang lada. Oke, lada putih atau Pepernigram ini merupakan salah satu komoditas yang unggulan Indonesia, terutama daerah Bangka Belitung ini sudah sangat terkenal ya. Dari zaman Belanda dulu sudah sangat terkenal. Nah, kemudian lada putih di pasar lokal ini berkisar di antara 100.000 sampai dengan 200.000 per kilo, tergantung ladanya, kualitasnya dan juga harga pasarnya, lokasinya seperti itu. Yang perlu dipahami sahabat tani semua bahwa lada putih ini yang berasal dari Indonesia termasuk lada putih dengan andalan ya, artinya punya kualitas ekspor yang dapat bersaing di pasar ekspor dengan bagus, terutama lada putih dari Bangka Belitung memang sangat terkenal ya, secara internasional memang sangat terkenal gitu, punya rasa dan ciri khas tersendiri ya. Nah, ini bisa menjadi peluang bagus buat sahabat-sahabat tani semua, terutama yang ada di Bangka Belitung yang mau budidaya lada. Daerah lain pun tidak masalah ya. Nah, lada ini sekali kita tanam ya umurnya panjang ya, jadi bisa panen terus menerus, tinggal perawatan saja. Kemudian kalau kita lihat dari harga biasanya relatif stabil ya, dari sampai 200.000 seperti itu, 100 sampai 200.000 ya, tergantung kualitasnya ya. Kualitasnya itu yang pengaruh sebenarnya macam-macam ya, misalnya kadar airnya tinggi, lada belum terlalu tua sudah dipanen ya. Ini menjadikan harga nanti dilihat dari situ ya, tergantung kondisi buah atau biji lada sendirinya. Makanya ini sangat diperhatikan betul, terutama pasca panen juga harus diperhatikan ya, panen jangan terlalu tua, kemudian pengeringannya juga kadar air 10 sampai 12% ya. Oke, kita budidaya dengan pemilihan lahan ya. Ini sangat cocok sekali dataran yang tanahnya subur, agak berpasir dengan pH 5 sampai dengan 5,5 sampai 6,5. Ini oke sekali. Nah, lahan yang ideal untuk lada ini curah hujannya sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Artinya kondisi kelembapan tanah itu normal ya. Nah, ini di ketinggian mulai dari 300 sampai dengan 600 mdpl. Nah, ini jadi tidak terlalu tinggi ya. Nah, kemudian sinar matahari cukup ya, dan juga nanti terlindung dari angin seperti itu ya, karena yang paling penting itu tempat rayapannya ya, tempat rayapannya harus kuat ya, karena kalau tidak nanti kalau terkena angin, nah ini bahaya bisa tumbang. Saya sarankan untuk menggunakan
kayu hidup ya, bisa menggunakan kayu kelor, kayu gamal ya, atau kayu-kayu yang lainnya. Nah, sahabat tani bisa coba itu, atau bikin permanen dari cor-coran pun tidak masalah ya. Nah, kemudian pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan ini sahabat mulai bisa membersihkan lahan, sisa-sisa tanaman, kemudian dibersihkan. Setelah itu lakukan penggemburan lahan ya, pembajakan seperti itu, bisa pakai cangkul, bisa pakai bajak, maksimal kedalaman 30 cm ya. Lebih dalam lebih bagus lagi untuk penjangkauan, untuk perkembangan akar itu lebih bagus. Tapi kalau 30 cm, nah itu sudah cukup. Kemudian pastikan sistem drainasenya juga bagus ya, artinya di bedengan itu kemudian nanti ada jarak tanam. Nah, itu nanti kita jadikan drainase di situ sebagai saluran air. Kalau ini di tempat-tempat teman-teman yang dataran datar ya, kalau di agak kemiringan di misalkan di lereng-lereng, nah itu sebenarnya tidak membuat drainase pun tidak masalah ya. Nah, ini. Nah, jarak tanam nanti dikasih 80 sampai 1 meter udah cukup ya, sahabat tani. Kalau jarak tanamnya nanti dikasih 80 sampai 1 meter, saya sarankan 1 meter saja ya, berseragam. Kemudian sahabat tani bisa berikan pupuk organik ya, berupa pupuk kandang, kemudian pupuk kompos. Nah, 1 hektar ini sekitar 10 ton sampai 15 ton ya. Kalau lahan 1000 meter ya bisa 1,5 ton atau 2 ton sudah cukup. Nah, ini untuk menjaga kesuburan tanah ya, sebagai sarang berkembangnya mikroba penyubur tanah ya, seperti itu. Kemudian kalau di dataran tanah datar ya, biasanya tanah ada yang asam. Nah, ini bisa melakukan pengapuran dulu ya, jadi bisa pakai dolomit. Nah, ini sahabat tani bisa mengukur pH tanah dulu, untuk nanti pemberian dolomit bisa disesuaikan dengan kebutuhan tanah ya. Kalau misalkan dia cuma butuh 1 ton per hektar, yang monggo 1 ton per hektar. Kalau misalkan dia hanya butuh setengah ton atau 500 kilo ya cukup 500 kilo saja udah cukup ya. Nanti diukur pH-nya ya. Oke, 5,5 sampai dengan 6 ya, seperti itu. Nah, kemudian pupuk kandang kenapa menjadi sangat penting, karena nantinya sebagai sarang mikroba, dan nanti mikroba ini kan manfaatnya sangat banyak sekali ya. Nah, ini nanti sebagai penyuplai bahan-bahan organik, pupuk, kemudian sebagai pengurai pupuk yang tadi sudah ada di tanah yang tidak bisa serap tanaman. Nah, mikroba-mikroba ini kemudian mengurainya dan menyuplainya kepada tanaman. Makanya sangat penting sekali pemberian pupuk kandang ya. Nah, ini kita juga bisa supply sebenarnya kesuburan tanah hutan ya. Ini kita bagaimana membuat tanah hutan itu kemudian kita pindahkan ke lahan kita, sehingga lahan kita bisa subur seperti tanah hutan. Nah, ini nanti sahabat tani juga bisa lihat videonya ya, karena saya sudah bikinkan. Nah, itu tanah hutan kita ambil 1 kilo saja, kita kemudian kembang biarkan mikrobanya, kita aplikasikan ke lahan kita sudah bisa subur lagi, seperti kurang lebih seperti tanah hutan seperti itu. Nah, tentunya ini harus juga pemberian kompos sebagai media mikrobanya, seperti itu. Oke, nah pemberian pupuk dasar ini, pupuk kandang, kita tambahkan lagi dengan pupuk kimia ya. Nah, ini kita kasih apa? Kita kasih fosfat dan juga KCl ya, fosfat dan juga kalium. Nah, fosfatnya kita pakai TSP saja ya. Kemudian nanti kaliumnya kita kasih KCl. Nah, untuk TSP ini kita kasih 100 sampai 200 kg per hektarnya ya, sebagai pupuk dasaran tadi. Kemudian kita sumber kaliumnya KCl, kalium kloridanya. Nah, ini kita kasih 100 sampai dengan 150 kg per hektarnya. Nah, ini bisa ditambahkan kemudian dicampurkan. Kalau dicampurkan dengan pupuk kandang kemudian diaplikasikan bersama-sama secara langsung ya tidak masalah ya. Oke, kenapa tidak pakai urea? Nah, urea ini kita takutkan di masa-masa akan tanam sebagai pupuk dasar. Ini alangkah baiknya jangan pakai urea ya, karena kita takutkan ini bisa menyebabkan tanah asam, kemudian menyuburkan mikroba-mikroba asam seperti itu, penyebab asam ya, seperti jamur maupun bakteri ya yang sifatnya patogen. Ini berbahaya buat tanaman yang kita baru tanam. Makanya kita berikan saja TSP dan juga KCl sebagai sumber fosfat dan kalium saja. Nah, ini sebagai unsur hara dasar. Nah, sebenarnya dari pupuk kandang sendiri sudah ada nitrogen, tapi dalam jumlah yang memang sangat sedikit.
tapi tidak masalah ya. Oke, karena dari fosfat dan kalium sudah cukup buat sebagai pupuk dasar. Kemudian di pupuk organik tadi ya. Nah, ini biasanya nitrogen yang ada dalam pupuk organik ini biasanya sudah dalam bentuk amonia atau amonium. Kemudian ini nanti diubah lagi oleh mikrobanya menjadi nitrit, kemudian dari nitrit menjadi nitrat, dan ini sudah menjadi makanan instan dari sumber N buat tanaman itu sendiri. Jadi kita kasih saja fosfat dan kalium ya, TSP dan juga KCl. Oke, selain pupuk kandang yang kita berikan sudah mengandung unsur hara, walaupun pupuk makronya fosfat, kalium dan nitrogennya sedikit, tapi dia lengkap sekali unsur hara mikronya ya. Itu kelebihan pupuk kandang yang termasuk hormon di sana, kemudian ada enzim di sana, kemudian sudah sangat lengkap ya, ada sumber-sumber lain seperti magnesium di sana dan lain-lainnya. Jadi bagus sekali kita menggunakan pupuk kompos. Nah, kemudian pupuk susulan ya, pupuk susulan ini kita berikan 2 kali ya, 2 kali pemberian, yaitu di usia 0 sampai 2 tahun dan 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Nah, selama fase pertumbuhan ini ya, kita berikan pupuk 3 bulan sekali ya. Ini kita lakukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan menggunakan NPK seimbang 15-15-15 ya, atau NPK seimbang yang 12-12-12 tidak masalah. Nah, ini nanti diberikan sesuai kalau 15-15-15 maka dosisnya 150 sampai 200 gram. Nah, 150 sampai 200 gram ini di usia itu di usia 2 sampai 4 tahun ya. Nah, kalau usia 0 sampai dengan 2 tahun, nah ini kita berikan hanya 100 sampai 150 gram. Nah, ini. Jadi nanti dibagi seperti itu ya, karena masa pertumbuhannya itu kan bertahap, maka diberikan dosisnya tidak sama. Nah, ini diberikan per batang pohon. Intervalnya berapa? Ya diberikan setiap 3 bulan sekali. Untuk pemupukan masa generatif. Nah, ini generatif ini sudah masa mulai di 4 tahun ke atas ya. Ini sudah mulai produktif, maka kita fokus pemupukan, kita beralih ke kalium dan fosfat tinggi ya, NPK dengan kalium tinggi. Nah, ini bisa diberikan pupuknya itu NPK. Kalau tidak ada NPK yang kaliumnya tinggi, maka kita berikan saja NPK berimbang ya. Misalkan NPK 15-15-15. Kemudian nanti kita tambah dengan kalium ya, pakai KCl ya. Jadi KCl kita tambah 10%. Nah, misalkan NPK 12-12-12 atau NPK 15-15-15 100 kilo, maka kita tambah dengan KCl atau kaliumnya kita tambah 10%. Artinya kita tambah 10 kilo ya. Ya, kita tambah KCl ini sebanyak 10 kilo untuk menyuplai kalium yang tinggi. Nah, biasanya kita dapatkan pupuk yang dosis misalkan N12, P12, K17. Ini sulit kita dapatkan ya, maka kita pakai yang berimbang saja, yang 15-15-15 atau NPK 12-12-12 atau yang 16-16-16, kemudian ditambah dengan KCl atau kalium ini sebanyak 10% ya. Seperti itu. Kalau 100 kilo NPK-nya, maka kita tambah KCl-nya 10 kilo. Saya rasa ini sudah jelas ya buat teman-teman semuanya. Kemudian pemberiannya ini intervalnya tetap 3 bulan sekali. Nah, untuk cara pemberian itu kan tadi NPK-nya 100 kilo, misalkan KCl-nya 10 kilo. Nah, ini biar pembagiannya merata, ini diaplos saja ya. Jadi 1, kemudian diberikan per pohonnya ini 300 sampai dengan 400 gram per pohonnya ya, seperti itu. Nah, diberikan setiap 3 bulan sekali ya. Mohon maaf, diberikan nanti sekitar 200 ya, 100 sampai 200 ya, 100 sampai 200 gram ya per pohon ya. Oke. Kemudian nanti kalau mau menambah kualitas buah ya, bisa ditambah KCl-nya, bisa dinaikkan menjadi 15% ya, dari 10%. Jadi 15% ini tidak masalah ya, karena kita ingin buahnya besar-besar, kualitasnya tinggi, kemudian tidak gampang rontok, daya tahan buahnya bagus, bunga
bakal buahnya tidak rontok. Nah, ini kita bisa menghasilkan produksi yang maksimal ya. Oke, selanjutnya untuk pemanenan. Biasanya lada putih ini kita panen buahnya mulai matang. Tanda-tandanya gampang sekali bisa dilihat. Ini pertama dia hijau, kemudian mau menguning, kemudian mulai merah ya. Ini beda dengan lada hitam. Kalau lada hitam kan dijemur dengan kulit-kulitnya seperti itu. Nah, kalau lada putih, nah itu kita harus kupas dulu ya. Kita kupas dulu bijinya. Itu caranya ya. Nanti kemudian biji ladanya ini kita panen kalau sudah kuning atau merah itu. Kemudian kita rendam dulu ya. Setelah kita rendam dan kita mulai kupas ya, ini fungsi perendamannya agar bijinya gampang terlepas dari kulitnya. Nah, ini biasanya kita habis panennya ini sampai rentan waktu sekitar 2-3 bulan baru habis. Nah, ini kita rendam dulu ya, rendam biasanya semalam atau sehari semalam, biasanya ini kulitnya sudah lembek. Nah, kemudian ini bisa dipisahkan antara biji dan kulitnya. Kemudian bijinya kita pisahkan dan kemudian kita jemur. Nah, ini itu kalau lada hitam sebenarnya lebih gampang karena kita cuman jemur dengan kulitnya. Kemudian setelah itu kita melakukan penjemuran sampai kadar air 10-12%. Nah, kalau setelah panen ini perlu pemberian pupuk lagi ya. Kita berikan dengan apa? Ya, berikan NPK berimbang 200-300 gram per pohonnya. Boleh ditambah dengan pupuk-pupuk mikro yang lainnya seperti kalsium, magnesium, silika, boron. Ini penting sekali ya. Ini ditambahkan itu lebih bagus lagi. Nah, apalagi saat-saat dia akan mau berbuah itu ya teman-teman, saya sarankan selalu pemberian silika dan boron ya. Seperti silika dan boron ini diberikan nanti rutin ya. Ini berikan hanya sedikit saja, tapi ini sangat penting buat tanaman. Kemudian untuk penanggulangan penyakit bagaimana? Sebenarnya gampang sekali karena penyakit utamanya itu busuk akar dan juga penggeret batang ya. Nah, penyakit ini kita tanggulangi dengan cara memberikan fungisida, kemudian kita bisa memberikan insektisida. Nah, kalau kita menggunakan fungisida kita pakai trichoderma aja yang alami ya, menggunakan trichoderma saya lebih sarankan, atau kita bisa menggunakan fungisida yang berbasis tembaga. Ini juga bagus untuk melawan jamur-jamur ya, seperti itu. Kemudian insektisida ya saya sarankan untuk menggunakan yang alami saja. Kita menggunakan ekstrak daun nimba atau ekstrak daun tembakau untuk penyemprotan hama-nya. Dosisnya bagaimana ya? 1 kilo tembakau kita rendam dengan 5 liter air ya sehari semalam seperti itu. Nah, 1 kilo daun nimba yang bubuk kita rendam dengan 1 kilo air ya, pakai air hangat seperti itu. Air panas mendidih pun tidak masalah, diseduh ya. Nanti kita siapkan, kita rendam selama 1 malam, kemudian kita ambil airnya 100 ml per tangki ya. Nah, ini. Kemudian kalau sudah jemur nanti bijinya itu kita sortir dan melakukan pengeringan penjemuran ini dengan kadar air sampai 12-13%. Dijemur di open nggak masalah ya. Monggo pilih yang mana. Kalau di open ini butuh biaya lagi ya silakan dijemur saja. Sebenarnya bikin open yang sederhana pun bisa. Ini sahabat tani bisa mempelajari yang membuat oven ini. Nah, kemudian simpannya simpan di, saya sarankan untuk di plastik yang kedap udara untuk menjaga kelembapan udara. Kemudian dia aromanya ya itu masih terjaga seperti itu ya. Jadi sahabat tani bisa mulai memanfaatkan ini. Oke, demikian sahabat tani. Jadi sahabat tani bisa mulai mempertimbangkan ini ya untuk membudidaya lada hitam dengan potensi ada tanda kutip gaji lebih daripada pegawai seperti itu ya, karena potensinya sangat luar biasa sekali. Nah, ini kemudian kita sekali tanam kita bisa panen terus. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Dan yang perlu diingat bahwa lada kita kualitasnya sangat bagus, sangat tinggi ya, bersaing di pasar-pasar luar negeri. Demikian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.